wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa UMS Studio dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Beberapa nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita umat Islam adalah nikmat bulan suci Ramadan. Kita bisa beribadah puasa, kita bisa bergembira di bulan suci Ramadan ini untuk mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan diberikan nikmat gelar predikat yang sangat tinggi adalah la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa UMS Studio dimanapun Anda berada, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah iman. Iman adalah pondasi dari seluruh ibadah, pondasi dari seluruh amal soleh yang akan kita kerjakan. Makanya itu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, yang perlu diperbaiki adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini harus selalu kuat. Iman ini tidak boleh dirusak oleh hal-hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini bisa sempurna kalau memenuhi tiga unsur. Menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-iman ma'rifatul bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu artinya meyakini dalam hati bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Meyakini dalam hati bahwa Allah lah yang berhak disembah, Allah lah yang berhak dimintai untuk pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua adalah wa qaulu bil lisan, melepaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian unsur yang ketiga adalah wa amalu bil arkam, yaitu mengikuti dengan amal soleh, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sami'na wa ta'na. Kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jauhi. Kalau kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus mentaatinya. Di bulan suci Ramadan ini Allah mendidik kita melalui ibadah puasa, yang intinya adalah pengendalian hawa nafsu, agar supaya kita bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu pelajaran yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini, bahwa meskipun itu halal, meskipun itu boleh, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak melakukannya. Makanan kita, minuman kita, istri kita di rumah itu halal, tapi Allah melarang, maka itu tidak kita makan, tidak minum, dan kita tidak sentuh. Itulah pelajaran yang berharga.
Dan insya Allah di luar bulan suci Ramadan, itulah yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa halal saja kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan kita kerjakan, apalagi kalau sudah haram. Masyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, isi ayat ini adalah perintah untuk berpuasa. Puasa ini adalah ibadah sirriyah. Mengapa disebut ibadah sirriyah? Karena hanya Allah dan kita yang tahu bahwa kita berpuasa. Olehnya itu Allah berjanji bahwa Dialah yang akan membalas amal-amal ibadah puasa kita. Di akhirat kelak ada suatu pintu di surga, itu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu bagi ahli siam, ahli puasa. Jadi yang bisa melewati pintu itu adalah orang-orang yang ahli puasa. Masyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, puasa ini sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Olehnya itu, kalau kita menelusuri, kita meneliti, kita menelaah, ibadah puasa ini sungguh luar biasa faedahnya, maslahatnya bagi kesehatan jasmani. Dalam kesehatan jasmani, 1 tahun 11 bulan itu kita tidak makan, kita terus makan, ya, berbagai macam makanan masuk, minuman masuk, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa makanan sekarang itu banyak yang mengandung bahan-bahan kimia. Kalau bahan-bahan kimia itu banyak bertumpuk di dalam tubuh kita, maka itu akan menjadi penyakit. Ilmuwan barat menemukan, ya, ilmuwan non-Islam menemukan bahwa kalau kau ingin menghilangkan bahan kimia dalam tubuhmu, maka jangan dikasih makan. Karena kalau tidak dikasih makan, maka bahan kimia itu akan hilang, akan dimakan oleh sel-sel yang tidak berguna juga. Mereka akan saling memakan, ya. Jangan dikasih makan 8 hari 1 bulan. Jangan dikasih makan 1 tahun, sebulan 1 bulan 1 tahun. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 8 hari dalam 1 bulan adalah puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa 1 bulan 1 tahun adalah puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah, kalau kita istiqamah menjalankan ibadah puasa, Allah akan memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Melalui ibadah puasa, Allah melatih kita agar supaya ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Olehnya itu, marilah kita jaga amal ibadah puasa kita ini agar supaya tidak dirusak oleh hal-hal yang sifatnya bisa merusak pahalanya, seperti ghibah, seperti berdusta, menipu dan lain-lain dan sebagainya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah buah dari iman dan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, petunjuknya agar senantiasa kita istiqomah dalam menjaga iman kita, membuat puasa kita berkualitas sehingga kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa, bukan orang yang tinggi jabatannya, banyak gelarnya, bukan orang yang kaya, yang banyak hartanya, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu menurut ulama bahwa takwa itu berasal dari kata ta'. Ta' itu adalah tawadu. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang rendah diri, ya, tidak sombong, ya, selalu menghargai sesama manusia. Inilah yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun di luar bulan suci Ramadan. Kita selalu rendah diri. Kemudian qanaah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu merasa lapang dada, selalu merasa cukup atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kau kufur, kau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan Allah itu sangat pedih. Hadirin pemirsa yang berbahagia, jadi orang bertakwa itu ciri yang ketiga adalah wara'ah, selalu berhati-hati, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam bekerja, berhati-hati dalam bertindak, agar supaya kita senantiasa berada di jalan siratal mustaqim. Inilah yang mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, terutama kepada saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.